Daniel Mananta kembali membuat geger jagat maya dengan sebuah pernyataan kontroversial. Daniel yang seorang penganut Kristiani secara gamblang menyatakan bahwa dirinya sepakat dengan pernyataan yang diungkapkan Ustadz Abdul Somad mengenai ada jin kafir di dalam patung dan salib Yesus Kristus. Kamu pernah melihat jinnya apa? Pengen ngampleng ya wong ya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam special episode. Kali ini saya tertarik untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara kita Daniel Mananta yang baru-baru ini bikin heboh dalam konteks kehidupan sosial keagamaan di negeri ini. Sampai-sampai sahabat saya pemilik akun KBN Nusantara itu gemes sampai beliau mengatakan kepengen nempiling gitu. Nempiling itu memukuli gitu ya saudara Daniel Mananta. Padahal beliau beragama Islam, tetapi turut prihatin dengan pernyataan Daniel Mananta yang mengatakan bahwa di balik salib Yesus Kristus itu ada unclean spirit, termasuk juga di patung-patung yang menurutnya itu disembah, dan itu menjadi satu yang salah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berbagai respons disampaikan oleh banyak kawan, dan respons itu uniknya. Saya tertarik untuk mengangkat kembali. Pertama yang disampaikan oleh sahabat saya, pemilik akun KBN Nusantara. Meskipun beliau beragama Islam, tetapi ikut merespon dan menyatakan prihatinnya pada Daniel Mananta yang dinilai merusak bangunan kerukunan, ya, persaudaraan, persatuan warga bangsa di negeri ini. Terima kasih saudaraku, syukron. Mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pesan Daniel Mananta untuk umat Nasrani. Ada jin kafir di patung salib Yesus. Allah karim. Daniel Mananta itu umat Kristiani ya. Tolong, kamu jangan menjadi salah satu unsur yang merusak bangsa dan negara, yang merusak persatuan, yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita harus menghargai agama dan keyakinan orang lain. Nggak usah banyak bacot kamu, Nil. Kamu artis, tapi kok ya koplok otak kamu dulu ya. Nah ya, persoalan keyakinan beragama, simbol-simbol beragama itu hak prerogatif masing-masing penganut umat beragama. Tidak usah diusik. Oh ya, masih ada artis goblok begini ya. Saya katakan goblok karena kamu menyentuh hal yang paling dasar di dalam prinsip-prinsip kita berbhinneka tunggal ika. Daniel yang seorang penganut Kristiani secara gamblang menyatakan bahwa dirinya sepakat dengan pernyataan yang diungkapkan Ustadz Abdul Somad mengenai ada jin kafir di dalam patung dan salib Yesus Kristus. Kamu pernah melihat jinnya apa? Pengen ngampleng ya wong ya. Beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Daniel ini tidak sesuai dengan sikap dasar hidup beriman beragama yang baik dan benar di negeri ini, yang tidak menghargai dan menghormati keyakinan orang lain yang seharusnya dihormati. Intinya seperti itu. Sangat
bagus respons beliau. Juga yang disampaikan oleh Romondeso, ya, turut prihatin sebagai seorang imam, beliau merespon dalam perspektif teologi Katolik Roma. Mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya baru saja mendapat sebuah kiriman video yang memuat pernyataan dari Daniel Mananta tentang pernyataan Abdul Somad sehubungan dengan patung salib dan jin kafir. Romondeso menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta itu tidak benar. Dan ini sangat menyedihkan. Termasuk bahkan seorang kawan, pemilik akun Verbum Veritatis yang beragama Kristen Protestan, sama-sama menilai apa yang dikatakan Daniel itu tidak benar. Mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Bisa dengar sendiri ocehan dari Daniel Mananta mengatakan bahwa patung-patung itu berisi unclean spirit, ya, artinya roh yang tidak baik, dan itu pasti bukan roh Tuhan. Mengindikasikan bahwa patung-patung itu berfungsi sebagai berhala di dalam tubuh gereja Katolik Roma. Nah, saudara-saudara, saya sendiri tidak ada di dalam tradisi gereja Katolik Roma, saya seorang Protestan. Tapi poin saya itu begini, di zaman kemudahan akses informasi, kecanggihan akses internet sekarang adalah sesuatu yang luar biasa kalau orang itu ignoran, orang itu buta informasi, dan orang itu mengatakan hal-hal kamu dalam hal ini salah, ya, salah membuat pernyataan yang mengganggu perasaan iman kita semua. Namun demikian, sebagai seorang imam, sebagai seorang romo, pastor Katolik, saya juga berdoa untuk Daniel supaya tetap diberkati Tuhan. Saya ikut mengampuni, pengampunan Tuhan dilimpahkan untuk kamu, Daniel. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam semangat persaudaraan, menghargai sesuai dengan spirit dari akun saya, Alois Budi Purnomo TV, saya mengampuni dan berdoa untuk Daniel seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah orang yang membenci kamu, doakanlah orang yang mencaci maki, dan mohonkan berkat untuk yang menganiaya kamu. Apa yang Daniel lakukan itu dalam arti tertentu memang harus dibawa di dalam doa, berkat, dan pengampunan. Biarlah Kristus sendiri yang disalibkan sebagai Sang Juru Selamat dan Penebus untuk semua orang, mengampuni Daniel dan mengampuni kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam